Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Putri Alisyana Zodiha dengan NIM V37245. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas lagi nih untuk membuat 2 buah resep. Yuk mari kita buat. Sebelumnya kita persiapkan dulu ya alat dan bahan yang perlu kita gunakan. Oh iya teman-teman, sebelum kita mulai praktikumnya, yuk kita ganti baju dulu menggunakan alat pelindung diri, yaitu APD. Yuk kita mulai membuat resepnya. Pada resep yang pertama ini kita harus tumbuk tablet glyceryl glycolate sebaik 5 tablet. Dia juga berfungsi sebagai ekspektoran, yaitu meredakan batuk. Setelah itu kita masukkan tablet efedrin, 2 tablet efedrin, lalu kita sisihkan ke dalam 1 buah kertas perkamen. Setelah itu kita melakukan pengenceran dengan memasukkan sebagian dari sakarum laktis, 1 buah tablet efedrin, lalu kita aduk hingga homogen, aduk halus sampai tidak ada butiran kasar. Setelah itu kita masukkan kembali setengah dari sakarum laktis sisanya. Lalu kita aduk homogen, benar-benar tidak boleh ada serbuk kasar. Aduk terus. Setelah itu kita sisihkan menggunakan sudi kawan-kawan ke dalam 1 buah kertas perkamen. Setelah kita melakukan pengenceran lalu kita sisihkan, kita harus masukkan setengah sakarum laktis, masukkan tablet efedrin dan memasukkan 5 tablet GG dan masukkan sisa dari sakarum laktis, lalu kita aduk hingga homogen. Setelah diaduk hingga homogen, kita sisihkan menggunakan sudip. Setelah menyisihkan semua bagian obat tersebut ke dalam 1 kertas perkamen, kita harus membaginya menjadi 10 bagian sesuai dengan aturan yang ada dalam resep. 10 bagian sama rata, tidak boleh ada yang kebanyakan atau kekurangan, harus dikira-kira. Setelah itu kita harus membungkusnya menggunakan kertas perkamen. Ini saya cepetin ya, soalnya di rumah juga kondisinya lagi kurang menentu, jadi saya cepetin. Kita masukkan ke dalam 1 plastik klip yang terbuka di atas kertas perkamen itu mengarah ke atas agar tidak tumpah, agar setelah kita memberi obatnya kepada pasien. Setelah itu kita membuat etiket sesuai yang telah ada dalam resep, yaitu 3 kali sehari 1 bungkus. Setelah itu kita masukkan ke dalam plastik klip yang. Nah, pada resep yang kedua ini, hal yang pertama kita harus lakukan adalah memanaskan mortir menggunakan air panas, karena bahan yang kita gunakan ini bersifat higroskopis atau lembab. Sembari kita memanaskan mortir, kita harus menyiapkan bahan-bahannya seperti amonium klorida, sakarum laktis, 5 tablet CTM, dan 5 tablet GG glyceryl glucolase. Setelah itu mortirnya sudah panas, kita buang airnya, lalu kita keringkan menggunakan tisu atau lap. Setelah itu kita masukkan amonium kloridanya untuk pengenceran. Setelah itu kita masukkan setengah dari sakarum laktis. Kita aduk hingga homogen. Setelah itu kita sisihkan menggunakan sudip ke atas 1 kertas perkamen. Setelah itu kita gerus halus 5 tablet GG atau glyceryl glucolase. Setelah diaduk homogen, kita sisihkan ke dalam 1 kertas perkamen. Benar-benar diaduknya benar-benar hingga halus, hingga homogen. Setelah itu kita sisihkan menggunakan 1 buah sudip ke atas 1 buah perkamen.
Selanjutnya kita garus halus 5 tablet CTM ke dalam mortir. Kita garus halus hingga homogen, benar-benar biar tidak ada serbuk kasarnya. CTM ini berfungsi sebagai antihistamin, yaitu meredakan alergi. Setelah itu kita masukkan 5 buah sakarum laktis, terus pengenceran. Tadi kita masukkan bahan-bahan yang tadi sudah kita aduk yang homogen, tumbuk halus. Kita masukkan dan kita aduk hingga homogen, lalu kita sisihkan ke atas 1 buah perkamen. Setelah itu kita bagi menjadi 10 bagian sama rata. Jangan lupa di atas kertas perkamennya kita lipat agar memudahkan. Atau kita bagi 5-5 agar menghemat tempat. Lalu kita lipat, kita bungkus obat tersebut menjadi 10 bungkus. Amonium klorida yang kita pakai itu berfungsi sebagai ekspektoran, biasa disebut juga salmiak. Setelah kita bungkus 10 ke bagian tersebut, jangan lupa yang bagian terbukanya menghadapkan ke atas agar serbuk obat yang di dalamnya tidak tumpah sehingga dosis pada obat tersebut tidak berkurang. Setelah itu kita masukkan ke dalam 1 buah plastik klip. Masukkan dengan rapi agar saat pasien mendapatkan obat tersebut sudah dalam keadaan rapi dan bersih. Setelah itu kita menulis etiket berwarna putih. Pada etiket ini tulis 3 kali sehari 1 bungkus sesuai dengan resep yang telah diberikan oleh dokter. Setelah kita menulis etiket, jangan lupa kita masukkan etiketnya ke dalam resep yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita tutup rapat plastik klipnya. Lalu resep kedua kita pun jadi. Demikianlah teman-teman proses pembuatan obat kita kali ini dengan metode pengenceran. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.